Jumpa lagi di YouTube channel kami, Salam Pajak Indonesia. Salah satu YouTube channel yang membahas pajak-pajak di Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe ya. Aspek-aspek perpajakan pada usaha jasa konstruksi bagian pertama. Apa yang dimaksud dengan pengertian pekerjaan konstruksi? Menurut Pasal 1 Angka 3 PP Nomor 51 Tahun 2008, konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan, perencanaan, dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang menyangkut pekerjaan, arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan. Pengertian konsultasi, konstruksi, dan pekerjaan konstruksi menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yakni konsultansi konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggara konstruksi suatu bangunan. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Nah, pengertian perencanaan konstruksi itu apa sih? Menurut Pasal 1 Angka 4 PP Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 yaitu pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lainnya. Nah, selanjutnya pengertian pelaksanaan konstruksi. Menurut Pasal 1 Angka 5 PP Nomor 51 Tahun 2008 yaitu pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan oleh ahli yang profesional di bidang pelaksana jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya. Termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi, yaitu penggabungan fungsi layanan dari model penggabungan perencanaan, pengadaan, yakni engineering, procurement, dan construction, serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan, design and build. Nah, apalagi nih pengertian pengawasan konstruksi. Menurut Pasal 1 Angka 6 PP Nomor 51 Tahun 2008, pengertian pengawasan konstruksi yaitu pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserah terimakan. Pengertian kualifikasi usaha jasa konstruksi. Penjelasan Pasal 3 Ayat 1 huruf A PP 51 Tahun 2008. Kualifikasi usaha adalah stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau biasa kita sebut LPJK. Nah, kualifikasi jasa konstruksi itu bisa dibagi menjadi 3, yakni kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat kedalaman kompetisi dan potensi kemampuan usaha dan dapat digolongkan dari kualifikasi usaha besar, kualifikasi usaha menengah, kualifikasi usaha kecil, termasuk perseorangan. Dilakukannya oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari LPJK, yakni Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Contoh-contoh asosiasi perusahaan jasa konstruksi yang terakreditasi yaitu AKI, Asosiasi Kontraktor Indonesia, Gavensi, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia, Inkindo, Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Nah, kualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi menurut Peraturan LPJK Nomor 11A Tahun 2008 dibagi sebagai berikut. Usaha orang perseorangan, kualifikasi atau grade 1, batas kompetisi yaitu maksimal 02 sub bidang, batas nilai pekerjaan sampai dengan 50 juta. Badan usaha kecil 3, kualifikasi 2,
maksimal 04 subbidang sampai dengan batasnya pekerjaan sampai dengan 300 juta. Badan usaha kecil 2, kualifikasi atau grade 3, batas kompetisi yaitu maksimal 06 subbidang, batas nilai pekerjaan sampai dengan 600 juta. Badan usaha kecil 1, kualifikasi grade 4, maksimal 08 subbidang, batas nilai pekerjaan sampai dengan 1 miliar. Badan usaha menengah 5, badan usaha menengah, grade 5, maksimal 10 bidang subbidang, batas nilai pekerjaan paling kecil 1 miliar sampai dengan 10 miliar. Badan usaha besar 2, kualifikasi grade 6, maksimal 12 subbidang, paling kecil 1 miliar sampai dengan 25 miliar. Badan usaha besar 1, kualifikasi grade 7, batas kompetisi sesuai kompetisinya, batas nilai pekerjaan paling kecil 1 miliar sampai dengan tidak terbatas. Dua, ketentuan pajak penghasilan final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Dalam hal ini kita bahas mengenai dasar hukum, subjek, objek, tarif, dasar pengenaan, dan mekanisme pelunasan. Dasar hukum. Pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi berlaku mulai 1 Januari tahun 2001. Yaitu kedua, peraturan pemerintah, dasar hukumnya yaitu peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008, tanggal 20 Juli tahun 2008, berlaku surut sejak 1 Januari 2008, STDTD peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2009, tanggal 4 Juni 2009, berlaku surut sejak 1 Agustus 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Peraturan Menteri Keuangan nomor 187/PMK.03/2008, tanggal 20 November 2008, berlaku surut sejak 1 Januari 2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Peraturan Menteri Keuangan nomor 153/PMK.03 tahun 2019, tanggal 29 September tahun 2009, berlaku surut sejak 29 September 2009 tentang perubahan Permenku nomor 187/PMK.03 tahun 2008. Itulah dasar hukum tentang usaha jasa konstruksi. Subjek. Apa aja sih subjeknya? Subjeknya yaitu penyedia jasa, orang pribadi, atau badan, termasuk bentuk usaha tetap yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya. Objeknya yaitu penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Tarif. Tarif menurut PP 51 tahun 2008, STDTD PP 40 tahun 2009 yaitu 2% bagi wajib pajak jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha kecil, 3% bagi wajib pajak jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha menengah dan besar, 4% bagi wajib pajak jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha, dan semua bersifat final. Ini untuk pelaksana konstruksi. Tapi untuk perencana dan pengawas konstruksi, tarifnya yaitu 4% bagi wajib pajak jasa konstruksi yang memiliki kualifikasi usaha, dan 6% bagi wajib pajak konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Dasar pengenaannya yaitu berdasarkan PP 51 tahun 2008, STDTD PP 40 tahun 2009, dasar pengenaannya yaitu jumlah pembayaran, tidak termasuk PPN. Jadi dalam hal ini tidak terpisah antara material dan jasa. Mekanisme pelunasan. Mekanisme pelunasan terdiri dari dua, yaitu dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran dan ham penggunaan jasa adalah pemotong pajak. Ini berdasarkan pasal 5 ayat 1 huruf A PP 51 tahun 2008. Untuk dipotong yaitu disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah dilakukan pemotongan pajak. Kedua, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Untuk disetor sendiri oleh penyedia jasa dalam hal ini,
Pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak. Pasal 5 ayat 1 huruf B PP 51 tahun 2008. Kedua, terdapat selisih kekurangan PPh yang terutang berdasarkan nilai kontrak jasa konstruksi dengan PPh berdasarkan pembayaran yang telah dipotong atau disetor sendiri. Ini dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.